Hai gengs, balik lagi di Vinstation Reborn. Apa kabar semuanya? Baik? Gengs, dalam pertandingan voli modern berkecepatan tinggi, 1 mm bisa mengubah segalanya. Sebuah bola yang melesat dengan kecepatan 110 km per jam jatuh di garis belakang, atau ujung jari bloker yang gak sengaja menyenggol jaring net saat mendarat. Di liga amatir, hal ini mungkin memicu baku hantam. Nah, tapi di KOFO V-League Korea, hal ini diselesaikan oleh sebuah sistem teknologi yang luar biasa gila. Banyak dari kita yang sering melihat pelatih di Korea mengangkat challenge. Namun tahukah kalian kalau sistem video challenge di Liga Korea itu adalah salah satu yang paling rumit, terperinci, dan transparan di planet bumi. Mereka gak cuma punya kamera di ujung net, tapi punya pusat kendali khusus yang mirip ruang kontrol VAR atau VAR di sepak bola. Nah, kali ini Vinstation akan membongkar habis gimana regulasi video challenge di Korea bekerja. Kenapa wasit di Korea jarang banget bisa didebat? Bagaimana sistem kuota challenge bisa dipakai sebagai strategi menjatuhkan mental lawan? Dan seketat apa jangkauan kamera KOFO dalam mendeteksi kecurangan? Mari kita bedah teknologinya sampai ke akar-akar. Kita mulai dari infrastruktur fisiknya terlebih dahulu. Di liga-liga voli konvensional, kamera challenge biasanya hanya diletakkan di area-area standar, 2 di garis lapangan, 2 di net, dan 2 di garis belakang. Tapi KOFO membawa ini ke level yang sangat berbeda. Di setiap stadion di V-League Korea Selatan, wajib dilengkapi dengan minimal 12 hingga 16 kamera berspesifikasi high frame rate yang mampu menangkap hingga ratusan bingkai per detik. Kamera-kamera ini nggak hanya diletakkan di sudut mati lapangan, tapi juga digantung di langit-langit stadion atau overhead kamera untuk melihat posisi kaki spiker saat melakukan back attack atau serangan lini belakang. Yang paling gila, seluruh tangkapan kamera ini nggak langsung diperiksa oleh wasit pertama yang duduk di atas kursi. KOFO memiliki meja khusus di pinggir lapangan yang dihuni oleh review official atau petugas peninjau khusus yang bisa kalian lihat di 2 ujung lapangan. Mereka adalah mantan wasit senior dan ahli IT yang memegang kendali penuh atas monitor multilayar. Saat challenge diminta, petugas ini bisa memutar balik video dari 3-4 sudut pandang berbeda secara bersamaan, memperbesarnya hingga tingkat piksel terkecil, dan memutar video dengan kecepatan super lambat atau ultra slow motion. Proses ini memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah 100% mutlak berdasarkan bukti digital, bukan sekedar tebakan mata manusia. Masuk ke aturan mainnya, KOFO menerapkan batasan yang sangat jelas mengenai apa aja yang boleh dan gak boleh diajukan challenge. Disinilah letak keterperinciannya. Pelatih nggak bisa asal teriak, "Saya minta challenge" tanpa menyebutkan pelanggaran spesifiknya. Ada kategori resmi yang diatur dalam buku regulasi KOFO, diantaranya in or out, menentukan apakah bola menyentuh garis atau di luar garis. Net touch, mendeteksi apakah ada bagian tubuh atau pakaian pemain yang menyentuh net saat bola aktif. Antena touch, apakah bola atau pemain menyentuh antena pembatas jaring. Touch out atau block touch, ini yang paling sering memicu drama, yaitu mendeteksi apakah bola hasil smash sempat menyerempet ujung jari blocker sebelum keluar lapangan. Foot violation, pelanggaran kaki, baik saat melakukan serve, melompat dari belakang garis 3 meter, atau kaki yang menyeberang sepenuhnya ke area lawan di bawah net. Nah, aturan ketatnya gini, jika pelatih meminta challenge untuk touch out atau bola menyentuh tangan lawan, maka petugas review hanya akan memeriksa area tangan sang blocker. Jika ternyata dalam rekaman video tangan lawan bersih, tapi kamera nggak sengaja menangkap bahwa kaki lawan menyeberang garis bawah net, wasit tetap akan menyatakan challenge gagal. Kenapa? Karena pelatih salah menyebutkan kategori pelanggarannya, gengs. Aturan ini memaksa para pelatih dan kapten tim di lapangan untuk benar-benar jeli melihat kejadian dalam hitungan milidetik, bukan sekedar melakukan spekulasi untung-untungan. Sekarang kita bahas dari sisi strategi permainan. Berapa banyak jatah challenge yang dimiliki sebuah tim dalam satu set? Berdasarkan regulasi resmi KOFO, setiap tim diberikan jatah 2 kali sukses challenge per set. Perhatikan kata kuncinya, 2 kali sukses. Artinya selama challenge yang diajukan pelatih itu benar dan mengubah keputusan wasit, jatah challenge mereka tidak akan berkurang atau hangus. Mereka bisa terus meminta challenge berkali-kali sepanjang tebakannya tepat. Nah, tapi jika tebakan pelatih salah dan keputusan wasit di lapangan terbukti benar, maka tim tersebut akan kehilangan 1 jatah kuota challenge mereka di set tersebut. Jika kuota habis, mereka harus bermain buta tanpa bantuan teknologi sampai set berikutnya dimulai. Aturan ini melahirkan sebuah taktik psikologis yang sangat kejam di V-League Korea yang sering kita sebut sebagai tactical challenge atau challenge taktis.
Ketika tim lawan sedang dalam performa puncak, mencetak 4-5 angka berturut-turut, dan penonton di stadion sedang bergemuruh, pelatih seringkali sengaja mengajukan challenge untuk hal yang sepele, meskipun dia tahu kemungkinan besarnya gagal. Tujuannya apa? Untuk menghentikan jalannya pertandingan. Proses peninjauan video yang memakan waktu 1 hingga 2 menit itu memaksa pemain lawan yang sedang panas untuk berdiri diam di lapangan, membuat detak jantung mereka turun dan menghancurkan ritme permainan mereka. Ini adalah legalitas taktik merusak momentum yang difasilitasi oleh regulasi KOFO. Salah satu hal paling revolusioner dari sistem video challenge di Korea yang wajib ditiru oleh liga-liga voli di negara lain termasuk Pro Liga kita adalah transparansi publik total. Di banyak kompetisi internasional saat challenge berlangsung, penonton di rumah atau di tribun seringkali dibuat bingung gitu karena layar televisi hanya menampilkan wajah pelatih yang tegang atau wasit yang sedang berdiskusi. Kita nggak tahu apa yang sedang dilihat oleh petugas peninjau. Namun di Korea, regulasi penyiaran KOFO mewajibkan stasiun televisi, pemegang hak siar, dan pengelola layar raksasa di dalam stadion untuk menampilkan secara langsung monitor yang sedang diperiksa oleh petugas review. Jadi apa yang dilihat oleh mata petugas IT di ruang kontrol, itulah yang dilihat oleh jutaan penonton di rumah dan seluruh orang di dalam stadion secara real time. Ini keren banget. Ketika video diperbesar dan diperlambat memperlihatkan bola menyentuh bulu-bulu jari pemain, seluruh stadion bisa melihatnya bersama-sama. Hal ini menutup rapat segala bentuk kecurigaan, tuduhan mafia wasit, atau keberpihakan federasi kepada klub tertentu. Keputusan diambil dengan sangat adil, bersih, dan terhormat. Itulah alasan mengapa di Liga Korea kita jarang banget ngelihat pemain atau pelatih yang ngamuk berlebihan kepada wasit setelah hasil challenge keluar. Ada sih beberapa, tapi nggak banyak. Keterperincian, ketegasan, dan transparansi sistem video challenge di KOFO V-League membuktikan bahwa Korea Selatan serius dalam membangun industri olahraga yang sehat. Teknologi bukan musuh bagi estetika olahraga, gengs, melainkan pelindung nilai keadilan tertinggi di atas lapangan. Jadi gimana menurut kalian? Apakah sistem transparansi challenge seketat ini udah sangat mendesak untuk diterapkan di kompetisi voli tanah air kita, atau di kita masih belum siap? Atau kalian punya momen challenge paling dramatis di Liga Korea yang menurut kalian paling mengubah hasil pertandingan? Silahkan tulis komentar di bawah. Nah, penjabaran tadi gengs yang membuat kenapa kualitas dari video challenge di V-League sangat berkualitas. Beda banget, jauh banget sama di sini. Selain karena teknologi mereka maju, untuk mencapai itu juga terbilang sangat murah karena mereka membuat semuanya sendiri. Yah, di kita kapan? Nunggu reformasi kali ya, ups. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Vince Station Reborn selanjutnya. See ya in the next video, gengs, and bye-bye. But I've known you too long, it hurts to watch your